Jibril, Jibril. Ujian. Oke, baik, syukur. Jadi sebelum kita mulai dengan pelajaran, jadi sebaiknya kita awali dengan doa. Ya, silakan. Ke kelasnya kita doa. Maju ke depan. Bapak guru dan teman-teman, marilah kita siap berdoa. Dalam Bapa, Putra, ke sekolah. Baik. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi wawancara, yaitu bahasa Indonesia. Temanya tema 3 dan subtema 9. Ya, tujuan dari kita mempelajari materi wawancara ini agar siswa mampu membuat kalimat pertanyaan dengan menggunakan kalimat yang efektif. Ya, itu tujuan yang pertama. Lalu tujuan yang kedua, siswa dapat menentukan informan atau orang yang diwawancarai. Yang berikut, agar siswa mampu berkomunikasi atau menggunakan kalimat pertanyaan dengan baik dengan menggunakan kalimat yang efektif. Ya, sekarang saya mohon perhatian kepada kita semua untuk memperhatikan tayangan pada slide PowerPoint berikut ini. Yang pertama, saya mau tanyakan, kira-kira mungkin ada di antara kalian yang mengerti apa itu wawancara? Pengertian dari wawancara. Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, Cili silakan. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Oke, tepuk tangan untuk Celi. Siapa lagi yang mengerti atau yang mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan wawancara? Yang tahu angkat tangan. Ya, Angging silakan. Pewawancara adalah orang yang mencari informasi dan berkedudukan sebagai penanya. Oke, tepuk tangan untuk Angging. Jadi menurut Angging, pewawancara adalah orang yang mencari tahu informasi. Orang yang mencari tahu informasi. Jadi pewawancara itu adalah contohnya kita yang ada di dalam kelas ini.
kalau kita mencari tahu tentang sesuatu, maka kita harus mewawancarai dengan orang. Jadi itu yang dimaksud dengan pewawancara. Lalu yang berikut, kira-kira saya mau mengulangi, kira-kira siapa yang tahu tentang apa yang dimaksud dengan wawancara? Kalau wawancara tadi sudah, kalau wawancara tadi sudah oleh Celi, silakan ada yang mengingat lagi tentang apa yang dimaksud dengan oleh Celi tadi. Mungkin ada yang tahu di antara kalian. Ya, angkat tangan. Apa yang dimaksud dengan wawancara? Hai. Who artinya siapa? Why artinya mengapa? Dan how artinya bagaimana. Contoh wawancara dalam membuat pertanyaan dengan menggunakan konsep 5W1H kepada pedagang sayur keliling. Apa saja hambatan yang Bapak alami selama menjadi pedagang sayur? Kapan Bapak mulai usaha ini? Di mana biasanya Bapak berjualan? Siapa yang membantu Bapak menyiapkan sayuran? Dan bagaimana cara Bapak mempromosikan dagangan Bapak agar orang tertarik untuk membeli? Itulah saatnya kita membuat laporan wawancara. Bab pertama berisi tentang latar belakang. Kita bisa menuliskan alasan melakukan wawancara. Bab kedua tentang maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Bab ketiga tentang topik wawancara. Kita bisa menuliskan topik dilakukan wawancara. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Menuliskan waktu dan tempat dilaksanakannya wawancara. Bab kelima berisi tentang laporan hasil wawancara. Kita bisa menuliskan narasumber, wawancara, dan hasil wawancara. Bab keenam adalah kesimpulan. Hal-hal penting lainnya yang perlu diperhatikan selama proses wawancara. Yang pertama, buatlah janji dan minta kesetiaan dari narasumber untuk bersedia diwawancarai. Yang kedua, saat melakukan wawancara, perkenalkan diri. Yang ketiga, setelahnya berpamitan, mohon diri dan mengucapkan terima kasih. Yang keempat, meminta maaf jika ada sikap atau hal yang kurang berkenan. Baiklah sahabat cerdas, sekarang giliran kalian untuk berlatih tentang wawancara ini. Selamat berlatih. Ya, baik. Anak-anak sekalian, kita sudah menyimak video tadi terkait materi kita hari ini, yaitu materi wawancara. Kita sudah melihat dan menyaksikan video pembelajaran itu. Sekarang saatnya kita mengerjakan LKPD yang tersedia di depan kalian semua. Baik, jadi kelompok 1 tadi saya ulangi. Tulislah beberapa contoh kalimat pertanyaan pada kolom di bawah ini. Kalau kelompok 1-nya tentang rumah adat Manggarai, kelompok 2 tentang acara adat Manggarai, dan kelompok 3 tentang kuliner adat Manggarai. Sekarang silakan kerja. Manggarai, silakan. Nomor 1. Berapakah banyak rumah adat di Manggarai? 2. Siapakah yang berhak tinggal di rumah adat Manggarai? Nomor 3. Mengapa rumah adat Manggarai di atapnya dibuat dari kepala banteng? Nomor 4. Bagaimana motif rumah adat Manggarai? Nomor 5.
Mengapa rumah adat Manggarai juga bisa disebut sebagai rumah panggung? Ya, silakan dulu. Jadi kita tepuk tangan semua dulu. Baik, jadi itulah hasil kerja dari kalian semua, dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah berpartisipasi aktif. Dan yang kalian buat itu adalah benar semua. Ya, benar semua dan baik. Lalu itulah yang namanya beberapa contoh kalimat efektif dalam kita melakukan wawancara. Oke. Sebagai penguatan, sebelum kita menutupi pembelajaran kita hari ini, saya ingin mengulangi beberapa pertanyaan. Jangan sampai ini nanti kalian lupa, ya. Yang pertama saya mau tanya, apa yang dimaksudkan dengan wawancara? Ayo, siapa lagi yang lain? Mungkin ada yang lain selain Anggi yang bisa menjawab apa yang dimaksudkan dengan wawancara? Viola. Ayo. Priska, silakan. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih langsung antara narasumber dan pewawancara. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Priska. Jadi wawancara adalah percakapan, percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung dan saling memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Lalu yang berikut, apa yang dimaksudkan dengan pewawancara? Siapa lagi yang mau jawab? Sally. Pewawancara adalah orang yang mencari informasi dan berkedudukan sebagai penanya. Oke, tepuk tangan untuk Sally. Jadi pewawancara itu adalah orang yang mencari informasi, ya, orang yang mencari informasi yang berkedudukan sebagai penanya. Sekarang yang berikut, saya mau tanyakan lagi apa yang dimaksudkan dengan narasumber. Ya, silakan Delsi. Narasumber adalah informan atau orang yang diwawancarai. Ya, atau memberi informasi. Ya, tepuk tangan. Jadi narasumber adalah orang yang diwawancarai atau yang menjawab pertanyaan. Baik, jadi terkait dengan materi ini mungkin ada yang belum dipahami oleh anak-anak sekalian. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah mengerti? Sudah mengerti? Sudah. Oke. Baik. Sekarang marilah kita menutup kegiatan ini. Kalau sudah mengerti, kita menutup kegiatan ini dengan mendengarkan beberapa informasi dari saya, bahwa semoga materi ini dapat menjadikan acuan untuk anak-anak semuanya untuk bisa belajar, mempelajari tentang wawancara, bagaimana mewawancara dengan orang, bagaimana menyusun kalimat yang efektif dan baku kepada orang yang diwawancarai atau informan tadi atau narasumber. Lalu bagaimana kita bisa menentukan
siapa narasumber yang akan kita wawancarai. Ya, baik. Jadi hari ini pelajaran kita hanya sampai di sini. Sampai kita ketemu di pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.